Fungsi remedial. Yang pertama adalah fungsi korektif. Fungsi korektif ini berarti bahwa melalui pengajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi pemahaman. Dengan pengajaran remedial memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. Yang ketiga adalah fungsi penyesuaian. Pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajarnya. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. Keempat adalah fungsi pengayaan. Pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Yang kelima adalah fungsi akselerasi. Dengan pengajaran remedial akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Fungsi terapeutik ini berarti bahwa secara langsung atau tidak, pengajaran remedial akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari remedial. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip umum penilaian hasil belajar siswa. Yang pertama adalah sahih. Berarti penilaian didasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur. Yang kedua, objektif. Berarti penilaian harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau jangan sampai merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus atau perbedaan, baik itu agama, suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun secara kasat mata yang terjadi adalah faktor kedekatan, baik itu kerabat, saudara, atau keluarga. Ini sering menutup tentang prinsip adil. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Keenam, holistik atau menyeluruh dan berkesinambungan. Ini berarti bahwa penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh adalah prinsip sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. 9, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi di sini teman-teman bisa mencari kata kunci dari setiap prinsip-prinsip penilaian yang ada. Sahih, kata kuncinya
artinya dapat diukur. Objektif artinya didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas atau tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil, tuh, kata kuncinya itu dicari. Selanjutnya adalah metode asesmen. Metode atau cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan asesmen antara lain. 1. Observasi. Ini merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, baik itu tingkah laku siswa yang muncul pada saat siswa itu belajar. Jadi penilaiannya bisa digunakan melalui metode observasi. Yang kedua, tes atau evaluasi hasil belajar. Nah, ini diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajaran. Yang ketiga adalah metode wawancara, dilakukan terhadap orang tua atau keluarga dan siswa itu sendiri. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui metode di atas adalah yang pertama checklist, yaitu memberikan tanda pada bagian yang telah ditentukan pada pedoman sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedua skala nilai, yaitu bentuk penilaian yang mengarah pada kemampuan atau prestasi belajar anak. Langkah-langkah dalam perancangan program tahunan meliputi yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Tahap kedua adalah menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, serta hari libur khusus. Yang ketiga adalah menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester di dalam 1 tahun. Komponen-komponen prota atau yang sering kita sebut program tahunan. Jadi di sini dalam menyusun prota, komponen yang harus tersedia adalah yang pertama identitas, di mana identitas itu terdiri dari mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua adalah format isian. Di dalam format isian itu memuat tentang yang pertama semester, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester atau yang sering kita sebut PROMES. Langkah pertama adalah kita harus menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Namun di dalam hal ini guru tidak perlu merumuskan SK dan KD lagi, sebab semuanya sudah ditentukan di dalam standar isi, yakni yang termuat di dalam kurikulum. Kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sendiri, misalnya di dalam merumuskan kurikulum untuk muatan lokal atau MULOK. Nah, tahap yang kedua, setelah kita menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka kita juga harus melihat program tahunan. Mengapa? Karena program tahunan ini merupakan acuan di dalam membuat program semester, di mana di dalam program tahunan ini kita dapat menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran di setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan tahap yang ketiga adalah kita harus menentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Jadi sini kita menentukan waktu. Dan tahap yang keempat yaitu kita harus membuat catatan atau keterangan-keterangan tambahan untuk bagian-bagian yang membutuhkan
penjelasan. Oke, yang berikut adalah macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, peserta didik dengan tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Cara belajar yang tepat untuk peserta didik dengan tipe visual: yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi atau gambar. Yang ketiga, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang keempat, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Oke, selain gaya belajar visual, berikut kita lihat gaya belajar selanjutnya, yaitu gaya belajar auditori. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, ini mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi. Nah, untuk orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Makanya, tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu adalah tipe auditori. Cara belajar yang tepat untuk menghadapi siswa dengan tipe auditori adalah: yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. 5. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Nah, jenis tipe ini juga sepertinya terjadi di dalam gaya belajar saya sendiri. Ini suka dulu merekam. Oke, kemudian diputar kembali. Adalah gaya belajar kinestik. Oke, kita lanjut. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca buku tetapi juga mempraktikannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Sehingga cara belajar yang tepat untuk siswa dengan tipe kinestik: yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktikkan. Kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menjentikan jari.
Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum atau situs-situs bersejarah. Mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Nah, kenapa gaya-gaya belajar ini harus dipelajari? Karena berdasarkan FR dari rekan-rekan bahwa itu ada disajikan soal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru di dalam kelas, khususnya menghadapi sifat-sifat atau karakteristik dari peserta didik yang menuntut kita untuk bisa memahami tipe atau gaya belajar yang cocok dalam menghadapi karakteristik anak. Makanya di dalam video ini juga saya coba untuk mencari materi yang berkaitan dengan gaya-gaya belajar anak. Oke, lanjut. Rangkuman materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, macam-macam strategi pembelajaran. Itu yang pertama, kooperatif. Jadi kooperatif ini pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen. Artinya bercampuran. Tidak fokus pada siswa yang pintar atau tidak fokus pada jenis kelamin saja, tetapi semuanya berbaur. Jadi tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kunci dari strategi kooperatif ini adalah pembentukan siswa di dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi yang kedua adalah problem solving, merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi kata kunci dari problem solving ini adalah menyajikan masalah-masalah real. Jadi masalah-masalah real ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata di sekitar siswa. Selanjutnya adalah strategi project based learning atau PJBL. Ini merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Jadi kata kuncinya adalah melibatkan siswa di dalam menyelidiki masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Kemudian strategi inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pernyataan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Jadi inquiry ini kata kuncinya ini adalah melakukan observasi atau pengamatan serta eksperimen. Eksperimen juga sering kita kenal dengan percobaan, lebih pada praktik. Kemudian strategi discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu masalah sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari.
Jadi kata kuncinya adalah melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki. Jadi mencari dan menyelidiki berarti discovery learning. Kemudian yang berikutnya adalah strategi kontekstual atau contextual teaching and learning. Adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kata kunci dari contextual learning ini adalah mengajak siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, atau mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan yang mereka alami setiap hari. Oke, yang berikut kita mengenal tentang media. Hal mendasar yang dapat diperhatikan guru dalam pemilihan media adalah karakteristik media. Nah, ada 3 karakteristik media, itu yang pertama fiksatif, manipulatif, dan distributif. Pemilihan media pembelajaran tidak harus canggih, akan tetapi media harus sesuai dengan materi pelajaran dan dapat mempermudah di dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ciri fiksatif yaitu menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Ciri manipulatif yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Ciri distributif yaitu dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Untuk soal seperti ini sebenarnya ada FR itu yang memberikan atau menceritakan tentang soal mengenai media. Namun yang ditanya waktu itu adalah yang termasuk ke dalam karakteristik media itu adalah apa-apa saja. Jadi jawabannya adalah opsinya yang bukan termasuk dari karakteristik media. Jadi cukup diingat adalah fiksatif, manipulatif, dan distributif. Oke, kita masuk di dalam teknik penilaian, khususnya penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama praktik, produk, proyek, dan portofolio. Jadi di sini kita bisa lihat di dalam diagram penilaian keterampilan dengan cara praktik itu artinya mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Sedangkan produk yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Kemudian project itu mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Kemudian portofolio ini merupakan sampel karya peserta didik yang terbaik dari kompetensi dasar pada KI 4, di mana KI 4 itu adalah pengetahuan untuk melengkapi deskripsi capaian kompetensi keterampilan.
dalam satu semester. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau notasi, skala penilaian atau rating scale. Yang kedua adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat, perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Jadi di dalam membuat portofolio kita juga harus wajib tahu bahwa di dalam menyusun portofolio juga memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama kesesuaian, kemudian saling percaya antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga adalah kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan, milik bersama antara pendidik, guru dan peserta didik, penilaian proses dan hasil. Yang berikut adalah jurnal. Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Jadi sebenarnya jurnal ini bukan hanya dimiliki oleh siswa, tetapi juga bagi guru wajib memiliki jurnal. Itu sering kita sebut dengan namanya adalah jurnal harian, di mana di dalam jurnal itu berisikan tentang proses pembelajaran, baik itu mulai dari KD, apa yang kita ajarkan atau materi yang sudah diajarkan, atau kegiatan guru sehari-hari. Di dalam melaksanakan proses pembelajaran juga dapat dimuat di dalam jurnal yang dimiliki oleh guru. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini ada penilaian diri. Penilaian diri atau self assessment adalah suatu teknis penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri bukan berarti tugas pendidik untuk menilai
dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek apa yang akan dinilai. Artinya guru memberikan sebuah batasan tentang aspek-aspek apa yang akan dinilai. Kemudian langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Setelah itu merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek atau skala penilaian. Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri, sedangkan pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Yang terakhir adalah penilaian antar teman. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap maupun perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok. Ingat, penilaian antar teman dapat dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik di dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan di dalam menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya di dalam penyajian materi ini. Semoga materi yang disajikan di dalam video ini dapat membantu teman-teman di dalam memahami materi tentang kompetensi pedagogik. Akhir kata, saya Roni Floresta mengucapkan selamat malam dan terima kasih.